Halo semuanya, Steven di sini. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja ya semuanya ya. Bagi teman-teman yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu biar bersih. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, supaya kita semua bisa terlindungi selalu dan bisa sehat selalu. Nah, pada dalam waktu 10-20 menit ke depan, kita akan menjelaskan mengenai identifikasi dan jadwal pelaksanaan aktivitas konstruksi. Nanti di akhir presentasi, kita harap teman-teman semuanya tuh bisa memahami bagaimana cara menganalisa sumber daya, menghitung durasi setiap proyek, dan juga jalur kritis serta budget pada proyek yang akan kami presentasikan. Pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai daftar aktivitas kita, atribut aktivitas, serta metode konstruksi dan juga urutan aktivitas-aktivitas pada proyek konstruksi ini. Nah, pada minggu ini kita akan membahas sesuatu yang lebih tajam lagi, sesuatu yang sudah ibarat kata agak lebih next level lah gitu kan. Nah, kita akan menghitung analisa sumber dayanya, kita bakal menghitung durasi aktivitas, kita akan menentukan jalur kritis, serta membuat bar chart schedule kita. Di sini saya akan menunjukkan kembali work pattern structure yang sudah kami susun di minggu lalu. Pada WBS ini, kita sedikit menambahkan satu WBS di bagian pekerjaan preliminary, yaitu pekerjaan pengadaan. Di sini pengadaannya tuh pengadaan apa sih? Pengadaannya itu pengadaan-pengadaan yang seperti pengadaan air kerja, listrik kerja, lalu pengadaan K3 dan sebagainya. Sebuah penambahan minor kecil yang tapi cukup penting untuk keberlangsungan proyek kedepannya ya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan pada hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu nih buat teman-teman. Teman-teman tahu gak sih gimana cara menganalisa sumber daya, terus gimana cara menghitung durasi setiap proyek gitu. Ada yang tahu teman-teman? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, di sini kita akan sedikit sharing mengenai analisa sumber daya dan perhitungan durasi setiap proyek ini. Durasi untuk setiap aktivitas pekerjaan. Nah, untuk analisa sumber daya, itu sebenarnya tiap orang, tiap individu tuh punya cara masing-masing atau punya teknik sendiri-sendiri ya untuk menganalisa sumber daya. Kalau saya sendiri, saya punya cara tersendiri juga untuk menganalisa sumber daya, yaitu saya menganalisa dari masing-masing paket pekerjaan secara berurutan gitu, berdasarkan WBS yang udah ada. Jadi saya lihat satu-satu, kira-kira pada poin pekerjaan ini, poin pekerjaan A, itu saya akan membutuhkan apa aja. Apakah saya membutuhkan material seperti agregat kasar, agregat halus, semen, atau saya butuh kayu, atau saya butuh paku, saya butuh peralatan untuk mengikat kawat, saya butuh scaffolding, saya butuh bekisting. Itu saya analisa satu persatu setiap aktivitas pekerjaannya supaya tidak terlewat gitu, kita butuh apa gitu, supaya kita bisa mencatat sumber daya apa yang kita butuhkan, maka langsung kita tuliskan di Excel kalau untuk saya atau di spreadsheet. Selain material, kita juga perlu menganalisa, kita tuh butuh tukang apa sih, butuh ahli apa sih. Seperti contoh pekerjaan pembersihan, kita tuh perlu tukang, butuh pekerja yang memiliki keahlian untuk menyusun dan mengikat besi pembersihan gitu. Nah, untuk itu kita perlu identifikasi, oh kita butuh tukang besi. Kita catatlah di paket pekerjaan itu kita membutuhkan tukang besi. Atau misalkan di pekerjaan lain seperti pekerjaan pembersihan, untuk membersihkan lahan kan kita tidak memerlukan tukang atau pekerja yang memiliki keahlian khusus gitu. Kita hanya butuh tenaga kasar untuk membersihkan lahan. Oh, berarti kita pakai connect, kita pakai orang-orang yang ya dengan tenaga gitu, bukan dengan skill. Atau seperti
Kerjaan pembersihan juga kita mungkin membutuhkan connect gitu kan untuk jadi tukang angkutnya lah, tukang angkat besinya seperti itu. Nah, pada proyek ini kita sudah menganalisa sumber daya yang akan kita butuhkan dan akan kita gunakan pada proyek ini. Di sini saya sudah menyusun dari engineer-nya, mandor, tukang, lalu ada connect, bahkan saya memasukkan sumber daya subkon, dan ada beberapa material gitu. Nah, ini ada list-listnya ya, silahkan baca saja. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana analisa perhitungan durasi aktivitas. Nah, lagi-lagi kita punya pertanyaan lagi. Gimana sih cara menghitung durasi dari setiap aktivitas pekerjaan ini? Kita perlu untuk menghitung satuan waktu pekerjaan yang dikerjakan oleh tukang, kita memerlukan ini, AHSP, analisa harga satuan pekerjaan. AHSP ini tersedia banyak di internet, jadi teman-teman bisa cari sendiri ya di internet, dan ada yang versi SNI asli dan ada juga yang sudah disusun dalam buku atau dalam e-book oleh orang-orang umum gitu ya. Terserah kalian mau pakai yang mana, karena AHSP yang disusun ini juga sumbernya dari SNI juga. Jadi ya isinya kurang lebih sama lah. Sekarang saya akan mengajari bagaimana cara menghitung analisa durasi perhitungan aktivitas. Kita pertama-tama lihat dulu sisi sebelah kanan ya. Nah, kita baca, misalkan kita ingin melakukan pekerjaan pembersihan lapangan, pembersihan lahan. Nah, di AHSP ini kita cari bagian pembersihan lapangan. Nah, kita menemukan AHSP A.2.2.1.9. Nah, judul itemnya itu atau judul pekerjaannya itu pembersihan lapangan dan perataan. Berarti ini pembersihan lapangan dan perataan itu digabung menjadi satu aktivitas. Kita lihat satuannya apa? Satuannya meter persegi. Oh, berarti ini perhitungan untuk mengerjakan setiap per 1 meter persegi area lapangan. Seperti itu. Lalu gimana menghitungnya? Nah, untuk kita bisa mendapatkan produktivitas, kayak mereka dalam satu hari bisa mengerjakan paling minimal berapa meter persegi sih, berapa persatuan sih gitu kan dalam satu hari ini. Kita lihat dari bagian yang nomor A ini, di bagian tenaga. Kita lihat kita punya satuan yaitu OH, dan ada koefisiennya yang di bagian kanannya itu 0,1 dan 0,05 untuk mandor. Kita ambil koefisien OH yang tertinggi atau tenaga mana yang paling memiliki pengaruh terbesar pada aktivitas pekerjaan ini. Pada kasus ini kita bisa lihat yang paling punya pengaruh besar itu tenaga pekerja 0,1 dengan koefisien yang tertinggi. Pokoknya koefisiennya makin tinggi berarti dia makin berpengaruh dalam pekerjaan tersebut. Nah, kita dapatkan koefisien 0,1. Maka untuk mendapatkan produktivitas itu kita bisa bagi 1 dibagi dengan koefisiennya yaitu 0,1 didapatkan 10. Nah, 10 itu artinya per satu pekerja ini kita bisa mengerjakan paling minimal ya, artinya seharusnya bisa lebih gitu, itu 10 meter persegi dalam waktu satu hari untuk satu tukang, satu pekerja. Nah, untuk menghitung durasinya gimana caranya? Caranya yaitu membagikan volume dengan produktivitas per satu pekerja dikali jumlah pekerjanya. Kebetulan pada aktivitas pembersihan lahan ini kami menggunakan 4 pekerja. Artinya dalam luas lahan 60 meter persegi yang ada 4 pekerja, kalau kita hitung maka kita mendapatkan aktivitas pekerjaan ini akan selesai dalam waktu 1,5 hari.
Nah, di sini saya bulatkan menjadi 2 hari. Nah, kebetulan hasil perhitungan ini kan sebenarnya bentuknya masih estimasi gitu kan. Nah, makanya kita perlu melakukan pembulatan atau melakukan feeling lah gitu. Oh, kira-kira ini secara perhitungan estimasi 1,5 hari gitu. Kita juga harus ngasih durasi jaga-jaga gitu kan. Wah, kita lebihin lah supaya takutnya ada terjadi keterlambatan. Jadi masih masuk lah dalam perencanaan gitu. Masih ada lebihnya sedikit lah kalau amit-amitnya terjadi keterlambatan. Tapi nggak serta-merta kita selalu membulatkan ke atas. Kadang ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kita bulatkan juga, tapi bulatkannya malah ke bawah. Atau ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kita bulatkan, tapi bulatkannya itu tidak sampai bulat 2 hari atau 1 hari. Biasanya itu pekerjaan-pekerjaan kecil gitu, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang kerjaan receh lah gitu kan. Nah, itu bakal saya kasih contohnya masing-masing ke depannya ya. Nah, untuk kali ini ada contoh di mana ketika dihitung ternyata durasinya itu 3,46 hari. Nah, ini kan kalau secara pembulatan matematika kan harusnya dibuletin ke bawah gitu kan. Tapi lagi-lagi kali ini karena ini penggalian tanah dan semuanya kan masih manual menggunakan cangkul gitu kan. Nah, itu saya bulatkan lagi ke 4 hari ke atas saya bulatkannya. Itu sebenarnya ya permainan inilah, feeling lah, permainan seni kalian bagaimana dalam merencanakan estimasi durasi ini gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya akan menaikkan dan membulatkannya menjadi 4 hari. Resikonya apa? Kalau misalkan benar 4 hari, ya biayanya bakal, cost-nya itu bakal lebih naik gitu. Nah, ada juga nih contoh di mana hasil pembulatannya itu agak jelek gitu ya, kayak 1 hari tapi lebih dikit gitu, yaitu pengurukan kembali galian tanah gitu. Kayaknya nanggung banget. Nah, kalau bagi saya pribadi, saya akan tetap membulatkannya dalam waktu 1 hari gitu. Ya kalau misalkan amit-amitnya dia emang bener-bener ngepas gitu kan, wah udah sore banget nih tapi nanggung dikit lagi. Kita paksakan tukangnya dikit aja untuk menyelesaikan urukan tanah ini dalam 1 hari. Supaya ya pekerjaan proyek ini bisa lebih cepat gitu. Jadi nggak begitu molor-molor waktu gitu. Ataupun kalau misalkan keadaan dirinya di lapangan itu bisa aja kayak nanggung ini dikit lagi tapi dilanjutinnya besok pagi-pagi sekali gitu, cuma nambahin dikit doang gitu kan. Ya pokoknya semuanya kembali lagi ke seninya itu, seni dalam mengestimasi durasi. Nah ini juga ada contoh lagi kayak urugan pasir pondasi ini tuh pekerjaan dengan durasi yang sangat singkat. Ini saya estimasikan hanya 0,1 hari atau sekitar 1 apa 2 jam doang lah dalam estimasi proyek ini gitu, dalam estimasi durasi ini. Jalur kritis. Salah satu manfaat jalur kritis dalam kegiatan proyek konstruksi adalah salah satu cara untuk memprediksikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek dan menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting untuk diperhatikan dalam jadwal penyelesaian proyek konstruksi. Dan bisa dilihat dalam proyek rumah 2 lantai ini memiliki 121 atau lebih sebagai durasi hari pekerjaannya. Dan itu dimulai dari satu pekerjaan preliminary yang berisi pembersihan lahan, perataan, dan pengurukan sama pemasangan. Dan dari 3 pekerjaan itu sudah kita dapat total 5 hari dilanjutkan oleh pekerjaan substructure yang keseluruhannya memiliki 5 pekerjaan yang ditotalkan selama 12 hari. Hingga pekerjaan terakhir yaitu pekerjaan finishing yang memiliki 8 pekerjaan di dalamnya dan dapat ditotalkan selama 88 hari sebagai durasinya. Dan jika semua pekerjaan seperti pekerjaan preliminary, substructure, dan superstructure, MEP, hingga finishing didapatkan total durasi secara keseluruhannya yaitu 121,8 hari atau jika dibulatkan menjadi 122 hari. Dan di bagian sini bisa di pause untuk melihat schedule plan tersebut lebih detail.
Bar chart schedule. Di bar chart ini memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. Sebagai contoh bisa dilihat garis dan bar merah yang terdapat pada 3.3.1, 3.3.2, dan 3.3.3. Pekerjaan tulangan beton dan pekerjaan bekisting balok tersebut menurut critical path bekerja secara paralel atau bersamaan atau bersampingan, sehingga dapat mengerjakan pengecoran di poin 3.3.3. Dan ini hasil keseluruhannya bisa di-pause untuk observasi lebih detailnya. Sekian, saya Raka Iskandar dan rekan saya Stephen Lim berterima kasih atas perhatiannya.